Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih karena Kristus. Pada acara ramah tamah dalam rangka penerimaan sakramen Krisma di suatu paroki, pasti ini bukan paroki Asisi, Bapak Uskup minta anak-anak untuk mendefinisikan Tritunggal Maha Kudus. Seorang anak kecil dengan bersemangat mengangkat tangannya dan menjawab dengan nada yang sangat lembut dan hampir tidak terdengar, katanya, Tritunggal Maha Kudus adalah 3 pribadi dalam satu Tuhan. Bapak Uskup yang sudah mulai terganggu pendengarannya berkata, "Saya tidak dengar, coba bicara lagi dan lebih keras." Tetapi pastor yang mendampingi beliau, sebagaimana biasa kita lihat kalau ada Bapak Uskup, pasti ada pastor pendampingnya. Dan pastor pendamping ini kebetulan baru pulang belajar dari jauh, dari Roma. Berbisik kepada beliau, "Yang mulia, Anda tidak seharusnya melakukannya. Tritunggal adalah sebuah misteri. Tidak ada yang memahaminya." Untuk bukan saya uskupnya, pasti saya Bambang kalau apa kau. Saudara terkasih, hari ini adalah hari raya Tritunggal Maha Kudus. Ini adalah salah satu doktrin, salah satu ajaran dasar iman kita. Namun diselimuti misteri besar untuk dikonsep dan untuk dipahami oleh pikiran dan akal kita manusia. Konsep Tritunggal tetaplah berada di luar pemahaman kita manusia. Ini hanya dapat dipahami melalui cahaya iman dan bukan sekedar akal pikiran. Saudara-saudari, doktrin tentang Tritunggal ini mengajarkan kita bahwa ada 3 pribadi yang berbeda di dalam satu Tuhan. Pikiran kita memang tidak dapat memahami suatu doktrin yang mengajarkan bahwa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Anak SD pun tahu kalau itu 3 sama dengan 3. Namun demikian, kita percaya akan misteri ini oleh karena Kristus yang adalah Tuhan mengajarkannya dengan jelas. Para penginjil mencatatnya. Para bapak gereja mencoba menjelaskannya. Dan konsili, yaitu pertemuan seluruh uskup dari seluruh dunia, yakni konsili Nisea dan konsili Konstantinopel, mendefinisikannya sebagai dogma iman Kristen. Saudara terkasih, peran yang dimainkan oleh ketiga pribadi Tritunggal Maha Kudus itu berbeda-beda, namun saling memainkan perannya, tetapi menyerahkan panggung kepada yang lain. Bapa menciptakan, Putra menebus, Roh Kudus menguduskan. Ada peralihan peran dari yang satu ke yang lain.
Sebagai perbandingan, konon di suatu negara Afrika namanya Nigeria, beberapa penjahat politik menolak untuk meninggalkan panggung demi orang lain karena kata mereka, kami terus mendaur ulang para penjahat dan orang-orang bodoh di pemerintahan. Saudara terkasih, semua doa dimulai dalam nama Tritunggal Maha Kudus, juga diakhiri dengan memuliakan Tritunggal Maha Kudus. Semua sakramen dilaksanakan dalam nama Tritunggal Maha Kudus. Ketika kita dibaptis, ketika kita dikukuhkan, ketika kita diurapi, ketika dosa kita diampuni, ketika pernikahan kita diberkati, dan ketika para pemimpin gereja ditahbiskan. Semuanya berciri trinitaris. Saudara-saudari, Thomas Alva Edison yang kita sudah kenal namanya sejak SD atau SMP, yang telah menemukan balon lampu bagi kita sekarang kita gunakan, pernah berkata, kita tidak tahu apa itu air, kita tidak tahu apa itu cahaya, kita tidak tahu apa itu listrik, kita tidak tahu apa itu panas, tetapi kami punya banyak hipotesis tentang ini. Namun cuma begitu. Akan tetapi kami tidak membiarkan ketidaktahuan kami itu menghalangi kami untuk memanfaatkannya. Saudara-saudara, kebenaran pernyataan itu sungguh nyata. Kebanyakan dari kita tidak mengetahui cara kerja lampu listrik, tidak tahu cara kerjanya HP atau komputer. Tetapi hal ini tidak menghalangi kita untuk mempergunakannya. Maka marilah kita mencoba menerapkan akal sehat yang sama pada iman kita akan doktrin Tritunggal ini. Kita sebenarnya tidak boleh punya banyak pengetahuan dan pemahaman tentang sifat misterius Tritunggal sebelum kita percaya dan mengadopsinya dalam sistem kepercayaan kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita bukannya nanti akan semakin memahami Allah, tetapi barangkali kita nantinya akan mempertanyakan, adakah Allah? Lalu kita menjadi orang ateis. Saudara-saudari, dengan mengimani dan menyembah Allah Tritunggal berarti kita menyembah Allah yang tidak sendirian, melainkan Allah yang penuh dengan persekutuan kasih dan saling berbagi. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu komunitas, satu kesatuan. Dan ini seharusnya menjadi dasar bagi persekutuan hidup kita, orang-orang yang percaya. Maka menyembah Allah Tritunggal juga berarti mengagungkan kasih yang sempurna. Karena tidak ada kasih yang lebih sempurna daripada kasih Allah Tritunggal. Maka dari itu saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa pada perayaan ini supaya kita selalu
berusaha untuk menjadi tanda cinta kasih dan sekaligus pembawa dan pelaku cinta kasih kepada orang-orang yang kita jumpai dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita.